Hai rekan pajak, kembali lagi bersama saya, Juliana dari Halim Santoso dalam sesi bijak atau bicara pajak. Pada sesi ini, saya ingin membahas tentang aspek perpajakan Yayasan Pendidikan berdasarkan SE 34 tahun 95, PMK 90 tahun 2020, dan PMK 68 tahun 2020. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon bantuan teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih sebelumnya atas dukungannya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, yayasan merupakan subjek pajak yang juga wajib menjalankan kewajiban perpajakan, seperti jenis badan-badan lainnya, sekalipun yayasan tersebut berorientasi non-profitable. Yayasan dapat dikatakan sebagai subjek pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Akan tetapi, sekalipun yayasan tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan, yayasan tetap menjadi wajib pajak sepanjang memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak. Berkenaan dengan penghasilan dari yayasan pendidikan, dalam hal ini dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu objek pajak penghasilan dan bukan objek pajak penghasilan. Yang merupakan objek pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan, atau jasa, seperti uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa, mahasiswa, atau peserta pendidikan, uang pembangunan gedung, atau pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya, dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa, mahasiswa, atau peserta pendidikan, uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar atau lokakarya, dan sebagainya. Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya. Dan penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran, pendidikan, atau pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lalu juga bunga deposito, bunga obligasi sejenisnya, sewa, imbalan lain, dan keuntungan dari pengalihan harta. Dan selanjutnya, penghasilan yang merupakan bukan objek pajak. Diterangkan dalam ketentuan PMK 90 tahun 2020, tepatnya pada pasal 2 ayat 3, yakni penghasilan yang berupa hibah, bantuan, dan sumbangan yang diterima atau diperoleh oleh badan pendidikan termasuk yayasan pendidikan. Bahkan, sesuai PMK 90 tahun 2020 pasal 5, apabila terdapat hubungan kepemilikan dan penguasaan antara pembeli dan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan, tetap dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang kedua pihak yang bersangkutan merupakan badan keagamaan, pendidikan, atau sosial termasuk yayasan. Secara umum, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yayasan sama dengan bentuk usaha lainnya sebagai subjek pajak, kecuali hal-hal khusus yang diatur sendiri. Adapun kewajiban perpajakannya ialah misalnya memotong PPh pasal 21 untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Lalu memotong PPh pasal 23 atau 26 untuk penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan serta disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Lalu memotong PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga deposito dan tabungan lainnya serta persewaan tanah dan bangunan. Lalu, bagaimana dengan perlakuan sisa lebihnya yayasan pendidikan? Jika kita mengacu kepada PMK 68 tahun 2020, tepatnya pada pasal 4 ayat 2, sisa lebih didefinisikan sebagai selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, selain penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan atau bukan objek PPh. Dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Terhadap sisa lebih yang diperoleh yayasan pendidikan, apabila ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan yayasan pendidikan tersebut dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut,
maka merupakan bukan objek pajak penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 PMK 68 tahun 2020. Dengan kata lain, jika sisa lebih tersebut tidak digunakan selama 4 tahun sejak diperoleh, maka sisa lebih tersebut menjadi objek pajak penghasilan. Sebagai contoh, Yayasan HS bergerak di bidang pendidikan dan telah terdaftar di Kementerian Pendidikan sebagai lembaga pendidikan. Pada tahun 2018, memperoleh pendapatan sebesar 500 juta rupiah dan dikurangi biaya 3M sebesar 350 juta rupiah. Sehingga Yayasan HS mempunyai sisa lebih sebesar 150 juta rupiah. Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan, Yayasan HS dengan rentang waktu 4 tahun sejak tahun 2018, yaitu paling lama 2022, melakukan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, misalnya untuk membeli serangkaian alat komputer. Maka, atas sisa lebih yang digunakan dikecualikan dari objek pajak sehingga tidak ada PPh yang terutang atas sisa lebih 150 juta rupiah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.